Masih bersama saya Marvin Sulistyo, MG Listener. Siapa sih yang pernah merasa stres? Pernah dong ya. Kalau merasa depresi gimana? Ada yang udah pernah mungkin? Nah, kemudian membedakan stres sama depresi gimana? Ada yang bisa membedakan? Atau mungkin gimana cara solusi atau bala bantuan juga untuk mencari cara untuk mengatasi stres dan depresi? Nah, itu daripada kita stres mencari jawabannya ya, sebaiknya kita tanyakan langsung dan kita bahas langsung bersama dengan ahlinya. Kita sudah bergabung bersama dengan psikolog Mbak Nuran Abdat yang juga kami sudah membuka interaktif bagi MG listeners semua yang mau bertanya. Jadi MG listeners yang mau bertanya bisa menghubungi kami di telepon 021 583 99122. Sekali lagi di 021 58 399 122. Oke, saya akan coba sapa Mbak Nuran. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Marvin, sehat Mas. Alhamdulillah, kabar baik ya Mbak ya. Nah, Sehat. Mbak Nuran, ini kalau kita bicara ya, sebenarnya kan kemarin itu kita udah lihat 10 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu memang kesehatan mental dunia diperingati. Banyak orang bertanya, kapan sih waktu yang paling tepat untuk meminta bantuan psikolog ataupun psikiater sebenarnya? Kalau menurut Mbak Nuran gimana? Betul nih. Tapi mungkin sebelum kita meminta bantuan, berarti kita butuh kenali dulu ya Mas, ciri-cirinya ya Mas ya. Betul. Iya, karena teman-teman juga mungkin banyak yang belum memahami kondisiku tuh sekarang sedang seperti apa sih. Berarti kan kita butuh sedikit banyak screening awal dulu nih. Entah itu stres, depresi, bipolar, kita jangan sibuk cari diagnosanya dulu. Tapi kira-kira tampilan bentuk apa sih yang dirasakan oleh diriku? Biasanya cara mengenalinya adalah coba perhatikan dulu gimana sih perasaan kita sehari-hari. Kita tuh merasa nyaman-nyaman saja atau tidak, atau jangan-jangan hampa, kosong. Konsentrasi kita yang biasanya tadinya terlihat baik-baik saja, apakah ada perubahan? Minat kita yang biasanya kita miliki sekiranya menurun nggak? Jangan-jangan, jadi sebenarnya kalau mau melihat situasi psikologis kita tuh dilihat dari ciri-ciri dari yang biasanya terjadi kita lakukan nyaman, tapi kok kayaknya aku jadi beda ya, kok kayaknya aku sekarang energinya jadi lebih berkurang ya, pola makanku gimana, lebih banyak makan atau lebih sedikit makan, pola tidurku gimana, karena orang yang menghadapi situasi kondisi psikologis yang rentan atau sedang tidak baik-baik saja, bukan berarti harus terlihat, oh aku tuh sedih, aku tuh nangis terus, aku tuh gak keluar dari rumah terus, gak mau ketemu teman setiap hari, tidak melulu seperti itu. Oke ya? Jadi jangan dilihat kesannya negatif aja. Terkadang teman-teman yang kita temui, mereka tertawa, tersenyum, terbahak-bahak, bisa jadi mereka adalah orang yang sangat amat rentan, tapi sedang menutupi atau mendistrak diri mereka saja dengan berkumpul dengan lingkungan sekitar. Tapi ketika lagi kumpul dengan lingkungan sekitar, dicek nih, apakah jangan-jangan kita jauh lebih sensitif, jauh lebih mudah marah, kita jadi lebih overwork, kah barangkali untuk mendistrak diri atau overreacting? Itu yang berkebalikan ya dari ciri-ciri yang sebelumnya aku info ya, mungkin. Karena kalau misalkan kayak terdiam di kamar, di kasur beberapa hari, beberapa minggu, itu benar, itu nyatanya seperti itu. Salah satu cirinya, kita hilang minat, kecemasan kita lebih tinggi, atau aktivitas kita terhambat, hubungan kita dengan lingkungan sosial jauh lebih menurun. Yang biasanya kita senang berinteraksi, ini kita lebih kehilangan minat. Itu beberapa ciri yang barusan aku share adalah beberapa ciri yang juga terhubung dengan kondisi teman-teman yang menghadapi kondisi depresi lebih tepatnya. Oke. Tapi jangan self-diagnose dulu ya. Iya. Nah, Mbak Nuran, tadi kan bisa dikatakan itu ciri-ciri perubahan perilaku ketika dia sudah mengalami depresi ya. Tapi kan kemudian ada banyak sekali orang yang belum bisa membedakan antara stres dan juga depresi. Nah, perbedaan ciri-cirinya gimana sih? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi stresnya dulu ya. Stres ini kan mengacu pada satu kondisi di mana seseorang itu kita mengalami sebuah tuntutan emosional yang berlebihan. Betul. Kita mendapat sebuah tekanan dan hidup itu pasti menghadapi sebuah tekanan. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Dan akhirnya tuntutan emosional yang berlebihan ini yang membuat
individu ini menjadi sulit untuk berfungsi secara efektif pada beragam bidang di dalam kehidupan individu masing-masing. Tapi stres ini tidak melulu buruk nyatanya. Stres itu baru bentuk pemicu awal, tekanan awal yang terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya stres ini akan mengarah ke positif atau negatif tergantung cara kita menerima porsi dari tekanan tadi. Karena stresnya ada dua, Mas. Ada distress, ada eustress. Kalau distress itu yang positif, yang distress itu yang negatif, maaf. Bagaimana kita melihat si stres ini sebagai konteks, oh pasti aku menghadapi sebuah masalah, oh ini pasti akan menjadi sesuatu yang menyulitkanku, perspektifnya itu udah buruk. Jadi pasti insya Allah kedepannya akan buruk, menjalani tekanannya lebih berat. Tapi kalau ternyata eustress, ketika datang si stresnya tadi ini, kita nggak langsung sibuk ketakutan, kita berpikir dulu secara netral, kira-kira cara apa ya yang mampu aku upayakan untuk meminimalisir ketegangan di dalam sini, aku bisa melakukan apa ya, ini si eustress nih. Akhirnya teman-teman yang berujung menjadi penyintas yang lebih dari itu, menghadapi kondisi gangguan jiwa tambahan lainnya, entah itu depresi dan lainnya, kecenderungannya mereka berada dalam situasi distress tadi dan tidak mendapati penanganan, tidak mendapati perspektif yang jauh lebih baik ataupun mindsetnya tidak jauh lebih baik. Akhirnya berkembang deh jadi apa? Ya tadi berkembang lebih dalamnya, mungkin lebih ke arah mungkin depresi, mungkin gangguan-gangguan lainnya. Oke. Gitu. Itu baru stres ya. Baru stres, betul. Kalau Mbak Nuran, kalau kita bicara juga, orang ini ada juga yang kasusnya itu terstimulus untuk sedikit-sedikit mengaku, aduh kayaknya gue depresi deh, aduh kayaknya gue ini banget deh, lagi down banget, lagi mental breakdown gitu ya. Padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, gimana cara membedakannya? Iya, sebenarnya ketika kita mudah menggunakan jargon-jargon tadi, itu tidak kami sarankan. Karena sejujurnya sejak WHO lebih mengangkat tema tentang kesehatan mental, mungkin sejak tahun 2017 atau 18 ya, saya kurang yakin waktu itu tahunnya, itu bagus banget Mas. Bagus bangetnya adalah kita jauh lebih punya awareness yang tinggi tentang kesehatan mental, kondisi psikologis. Tapi kurangnya adalah terkadang kita menelan mentah-mentah hasil screening kita yang seadanya tadi, yang mungkin hanya melihat tampilan internet saja, kita jadi lebih mudah menggunakan jargon-jargon tadi. Maka kami tidak menyarankan sedikit pun menggunakan jargon itu, karena jargon-jargon tadi itu membuat kita sebenarnya semakin memperbesar kemungkinan untuk kita mudah untuk mendiagnosa diri kita, padahal belum tentu benar. Akhirnya, kalau teman-teman cukup aware untuk tahu kondisi kita itu baik-baik saja atau kurang, justru kita bisa melihat dari ciri-ciri yang tadi sudah kita bicarakan tadi. Kita jangan mudah untuk, aduh gue lagi mental breakdown nih. Kayaknya lingkungan gue toksik banget deh. Kita sering gitu ya. Sering banget. Orang tuaku tuh toksik deh. Waduh gampang banget ngomong toksik. Padahal kita juga gak ngerti bener atau enggak sih. Sejujurnya gitu. Alangkah bijaknya sejujurnya jauhilah jargon-jargon itu untuk mudah dikemukakan di dalam lingkungan. Karena apa? Karena kita lagi sibuk self-diagnosis sejujurnya. Maka itu, kenapa dari awal tadi saya bicara dan hingga saat ini saya selalu share sama teman-teman, pelan-pelan ya, jangan mudah self-diagnosis ya. Karena kita bentuknya diskusi, kita bukan lagi konsultasi. Kalau kita sedang konsultasi, pergi ke profesional, nantinya kita akan diinformasikan dengan lebih bijaksana tentunya, dengan orang-orang yang tersertifikasi tadi bahwa oh kondisi kalian apa, bukan dengan jargon asal aja, tapi ada dasarnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman tadi, kalau kita bicara stres tentang depresi itu beda banget Mas sama stres. Betul. Karena kalau depresi berarti depresi itu jauh lebih kompleks situasinya, di mana di dalamnya ada interaksi yang mendalam gitu loh antara faktor organobiologis, psikologis, dan sosial lingkungan seseorang. Ini tuh bentuk gangguan jiwa, yaitu gangguan mood atau gangguan suasana hati yang menetap. Menetapnya gimana tuh? Menetapnya itu melalui beberapa durasi. Mungkin kalau aku share dikit, durasinya biasanya minimal 2 minggu berturut-turut dirasakan adanya kondisi low mood banget atau sedih yang berkepanjangan. Ya? Betul.
Jadi tidak sedih hari ini, seminggu lagi baru sedih, beda ya. Ini benar-benar tiap hari tuh ada perasaan low mood atau sedih berkepanjangan. Lalu ditunjang dengan perasaan tadi di minggu-minggu tersebut merasa dirinya jauh lebih tidak berharga, putus asa, tidak memiliki harapan hidup, negatif thoughts-nya muncul lebih banyak. Baru segitu dulu ya, agar teman-teman tidak mudah mendiagnosa atau self-screening. Tapi yang pasti pemikiran itu membuat kita terasa kita tuh nggak punya siapa-siapa, kita nggak berdaya, kita nggak ngerasa ditolong, dan nggak bisa menolong diri kita. Karena kita sebegitu jatuhnya. Nah, oke, Mbak Nuran, menarik banget nih. Kok tadi saya bisa sedikit menyimpulkan sedikit aja. Ini memang kita ketika sudah merasakan ada perubahan perilaku, perubahan mood yang sangat drastis, 180 derajat, memang ada baiknya kita melakukan konsultasi dengan profesional juga gitu. Jangan juga kemudian ujug-ujug kita langsung self-diagnose gitu, apalagi cuma berbekalkan Google aja. Itu kan banyak banget ya Mbak kayak gitu ya? Iya, betul. Wah, kalau misalkan menurut Mbak Nuran, kenapa stigma mengenai gangguan kesehatan mental ini masih tabu, tanda kutip, di masyarakat? Oke. Kenapa masih tabu? Karena ini pun masih baru dibuka, dikuak dengan lebih dalam. Kita tahu, sama-sama tahu. Dan kecenderungan tentang kesehatan mental itu bermasalah biasanya diarahkan atau ditujukan akhirnya dengan kondisi, karena kita budaya timur ya Mas ya. Betul. Di Asia ini, kita tuh kerap kali diarahkan yang terhubung dengan konsep religi. Yaitu tentang ibadah, yaitu tentang kelekatan dan kedekatan dengan Tuhan. Padahal kondisi gangguan mental itu tidak serta-merta semudah kita menghubungkan dengan kondisi keagamaan saja. Oke, lagi pula spirituality itu kan gak hanya agama toh. Betul. Spirituality itu kan di dalamnya ada tentang keyakinan. Salah satunya tentang relasi kita dengan Tuhan, betul. Tentang ibadah kita, betul. Tidak disalahkan. Dan semua ilmu berujung dengan konsep yang diajarkan dalam agama juga betul. Tapi tidak semudah itu mengaksesnya atau mengarahkannya dengan diarahkan dikit-dikit ke agama. Karena itu konsep yang beda gitu loh. Nah, kenapa jadi tabu? Karena orang-orang punya stigma yang tadi juga salah. Yang akhirnya membuat kita merasa, oh kalau aku nanti ternyata butuh bantuan profesional, nanti dipikir aku orang yang gak bersyukur. Nanti dipikir aku orang yang ibadahnya gak bener. Nanti dipikir aku orang yang kurang lebihnya ya kan suka kita dengar kata-kata, kamu ya udah kamu harus bersyukur, deketin dikit diri sama Tuhan. Masih banyak yang lebih parah dari kamu. Kamu nih masih kecil lah, masih hal kecil. Kamu tuh nggak apa-apa kok. Itu cuma perasaan kamu aja. Ini tuh pernyataan-pernyataan yang justru mengecilkan perasaan seseorang individu. Betul. Sejujurnya ya. Akhirnya dengan dikecilkan dengan kata-kata tadi, kita terbiasa banget dengan hidup. Kita tuh tumbuh dengan toxic positivity, sadar atau enggak, kita tumbuh dengan itu bahwa it's okay, nggak apa-apa, gue nggak sedih kok, gue nggak boleh nangis. Itu kan budaya kita kan, sejak masa budaya patriarki dulu kan kita dikenalkan dengan itu sejujurnya, bahwa laki-laki nggak perlu nangis, laki-laki nangis artinya cengeng, laki-laki nangis artinya lo nggak laki banget, perempuan itu wajar kalau nangis. Nggak apa-apa, karena perempuan itu konsepnya lebih dilihat lebih lemah, lebih butuh bantuan. Tapi bukan butuh bantuan profesional ya, butuh bantuan untuk mengungkapkan perasaan saja. Nah, stigma-stigma yang seperti ini nih, yang dasar dulu aja, yang membuat mayoritas individu menjadi semakin mengecilkan dirinya atau mengunci kemungkinan untuk pergi ke profesional ataupun meminta bantuan. Kadang meminta bantuan tuh nggak langsung ke profesional, Mas. Kadang meminta bantuan as simple as ngobrol sama teman kita, diskusi, itu adalah bentuk meminta pertolongan yang paling dasar. Berani sharing thoughts aja tentang perasaan kita, berani jujur sama diri kita bahwa, oh, I admit and I'm alone these feelings. Itu kan cara meminta pertolongan yang awal ya. Betul. Berani untuk mengizinkan rasanya muncul dan tidak ditutup dengan, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Nah, ketika kita berani untuk admit aja itu udah hebat banget, dan itu udah sisi membuka diri untuk mencari pertolongan selanjutnya. Maka itu ketika kita punya temen yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, mungkin aku bisa share adalah yang pertama,
dengerin dulu aja. Nggak usah sibuk memberikan arahan apapun dulu. Dengerin dulu aja. Ketika kita mendengarkan dengan seksama, tidak judgement, berada di sisi mereka, lebih open-minded untuk mengunci komentar-komentar dari mulut kita, untuk analyze dulu. Jangan menghakimi, karena mayoritas orang tuh nggak mau ngobrol karena merasa dihakimi. Betul. Nah, kalau kita sudah bisa menjadi teman yang bijak seperti ini, kecenderungan untuk kita bisa menjadi teman yang mengarahkan teman kita atau mengajak teman kita ke mencari bantuan profesional itu insya Allah akan jauh lebih mudah. Kecenderungannya akan jauh lebih mudah. Gitu. Nah. Jadi biasanya itu dimulai dari teman dulu. Nah, Mbak Nuran, kalau kita bisa breakdown lagi begitu ya, untuk kalangan usia sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya atau ada nggak kira-kira kecenderungan usia berapa sampai berapa yang memang rawan begitu mengalami katakanlah breakdown ataupun juga stres, depresi yang lebih tinggi? Mungkin kalau bisa dibilang usia yang punya kecenderungan lebih banyak, kita bisa lihat ya remaja ya, dengan perubahan-perubahan hormonal yang luar biasa meningkat, tinggi, mereka punya kecenderungan lebih rentan apabila mereka tidak atau lingkungan juga belum mampu bekerja sama untuk menjadi media mereka juga kurang mengedukasi diri, kecenderungan untuk rentan lebih tinggi. Akan tetapi kalau kita runut lagi menurut penelitian, sejujurnya masa-masa kita pun dari kecil itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap pengembangan diri kita kelak. Maka itu kan konsep tentang inner child itu banyak kita gaungkan, banyak kita diskusikan di media, di platform manapun. Karena tumbuh kembang sejak dini, inner child itu kan nggak cuma ketika kita usia balita ya. Betul. Dari SD, SMP itu kan juga inner child kita. Intinya momen-momen di masa kita di usia lebih dini dari saat ini, di masa dewasa kita itu. Tapi kan itu related dengan pola asuh sejak kecil pastinya. Jadi kalau mau dirunut lagi, usia yang atau usia yang lebih rentan, situasi yang lebih rentan, mungkin kalau dirunut ya sejak kita lahir, sejak kita dini dalam masa perkembangan, itu adalah masa-masa keemasan yang butuh kita review banget. Selain usia-usia remaja itu memang kompleks banget. Secara hormonnya tadi, benar. Secara penelitian pun kompleks banget untuk mengenal diri, memahami diri, identitas diri. Itu ya, tapi mungkin bisa lebih dirunut dari masa kecilnya itu tuh. Peran orang tua kita itu sangat berpengaruh sekali untuk bekerja sama mengembangkan pola-pola attachment yang justrunya ke depannya baik, yaitu adalah pola-pola secure attachment yang akan membantu pengembangan diri kita. Kalau terjadi masalah, kecenderungannya akan menghadapi insecure attachment yang tinggi atau insecure attachment yang berkembang, yang relate banget nih dengan kondisi kesehatan mental kita ke depannya. Oke, Mbak Nuran, sebenarnya saya masih ingin tanya banyak, tapi ngomong-ngomong ini respon yang sudah saya terima melalui IG saja ini cukup tinggi dan juga sudah ada penelpon juga. Tapi kita akan bahasnya usai jeda Mbak Nuran ya. Oke, untuk itu MG Listeners tetaplah bersama kami. Baik, masih bersama saya Marvin Sulistyo dan juga Mbak Nuran Abdat. Mbak Nuran masih bergabung ya Mbak ya? Iya Mas. Oke, Mbak Nuran, kita akan buka untuk layanan telepon langsung. Saat ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Yang pertama dengan Mbak Yeni dari Bogor. Oke, coba kita sapa. Halo Mbak Yeni. Halo Mas Marvin. Iya, Mbak Yeni monggo pertanyaannya. Halo Mbak Nuran, ini aku tadi menarik sekali dengan tema yang tadi Mbak Nuran bilang soal inner child itu. Itu kan aku baru tahu setelah menikah ya Mbak. Dan waktu menikah itu tuh belum ngerti banget, belum paham banget, baru tahu sebenarnya ada inner child seperti ini. Nah tapi ternyata ketika aku sudah punya anak, barulah paham ternyata ini yang namanya inner child. Ini sikap orang tua saya dulu yang ternyata secara tidak sadar saya masih kelepasan ke anak saya seperti itu. Dan itu tuh sudah saya sebelum waktu hamil udah saya nggak mau kayak orang tua saya dulu, saya pingin ini pingin itu udah direncanakan, tapi ternyata ketika berjalan dalam proses pengasuhan masih kelepasan gitu, dan itu tuh secara tidak sadar Mbak. Saya setelah
oh tadi saya tidak sengaja marah-marah, oh tadi saya tidak sengaja bersikap tidak baik gitu. Dan itu tuh ketika sadar saya harus seperti apa dan justru merasa lebih buruk gitu loh Mbak. Itu saya harus bersikap seperti apa ya, dan saya sekarang sudah belajar sedikit-sedikit soal mindfulness, tapi saya harus start lagi dari mana nih gitu loh. Butuh berapa waktu lama nih ya, kok kayaknya dulu aku kan diasuh sama ibuku 26 tahun, masa harus waktu 26 tahun ke depan sih harus bisa clear semuanya gitu. Terus sempat berpikir seperti itu sih Mbak Nuran. Gimana ya? Silakan Mbak Nuran. Mbak. Halo? Iya, silakan Mbak. Iya, terdengar ya. Terima kasih ya pertanyaannya, ini juga bisa menjadi bantuan buat teman-teman lainnya aku rasa. Tapi bicara tentang inner child itu kan sebuah luka ya yang terjadi dari masa kecil kita tanpa kita belajar untuk menyalahkan siapapun. Tapi kalau ditanya berapa lama, ini adalah sebuah proses panjang dan sebuah perjalanan yang sangat personal. Jadi waktunya tidak dapat saya tentukan dengan pasti. Mbak pun begitu, kita tidak bisa menentukan dengan pasti. Hanya saja ketika nantinya berdiskusi dengan profesional, kecenderungannya akan lebih diketahui kebutuhannya berapa lama, apa yang akan dibantu. Itu yang mungkin saya bisa informasikan secara ketika kita berangkat ke profesional. Tapi jikalaupun belum ke profesional, kita butuh banget. Tadi Mbak bicara tentang mindfulness. Itu kan salah satu media untuk Mbak terkoneksi lagi dengan diri Mbak di masa kecil dulu, dengan luka-luka, dengan pola-pola atau pattern yang tengah diberikan dan diajarkan oleh orang tuamu, yang patternnya pasti banyak. Entah Mbak berhadapan dengan kondisi rumah tangga yang disfungsional sebelumnya, atau orang tua yang disfungsional, atau manifestasi bentuk pola pengasuhan apapun sejak masa kecil yang sekarang secara tidak disadari Mbak melakukan pola yang sama, kurang lebihnya. Jadi kalau sudah pernah berlatih mindfulness dengan cara yang tepat, tentunya saya akan sarankan tetap melakukan itu, menjalani itu, karena tentunya itu bagus banget. Tapi di sisi lain juga mungkin belajar nih untuk menemukan dan melepaskan emosi yang selama ini nih kan emosinya mungkin belum dilepaskan dengan baik. Kita mau belajar cari cara. Kalau dulu biasanya dipendam, sekarang dilatih. Kalau ke psikolog itu cara paling standar yang kita lakukan adalah belajar untuk melepaskan emosi adalah dengan menulis. Ada salah satu teknik yang kita latih namanya writing expressive. Nah, itu menuliskan setiap perasaan kita di setiap harinya. Ini mungkin yang bisa kita latih paling dasar dulu ya Mbak ya, walaupun Mbak belum langsung praktik bersama profesional langsung setiap harinya, nggak apa-apa. Apa sih yang dirasain tiap hari? Satu hari itu kan kita pasti punya perasaan, pikiran, harapan, keinginan. Nah, coba dituangkan dalam bentuk tulisan. Dan yang saya selalu share juga nih buat Mbak, teman-teman, dan juga buat Mas Marfian, mungkin di sini, kita tuh boleh loh dalam satu hari berlatih untuk melihat skala emosi kita. Dari 0 sampai 10, skala emosiku di hari ini ada berapa? 0 itu yang paling rendah berarti ya. Rendah tuh adalah yang paling biasa-biasa aja. Kondisi aku baik-baik aja, nyaman, santai, happy. Sampai kalau udah 5 ke atas tuh kan berarti meningkat ke arah yang jauh lebih negatif. Apa tuh? Mungkin tidak nyamannya adalah aku marah, aku kesel, aku emosi banget, emosi negatif banget. Aku sangat amat mudah tersinggung hari ini. Nah, kalau di rate, range-nya ada berapa tuh angkanya dari 0 sampai 10? Coba deh latihan paling dasar. Ini setiap hari. Nggak harus untuk Mbak. Untukku, aku lakukan juga, dan untuk teman-teman lainnya juga bisa kok. Tapi buat Mbak ini PR tambahan nih berarti ya? Iya. Itu boleh tuh Mbak. Kita coba dua versi standar itu dulu. Tujuannya adalah untuk melepaskan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang terpendam selama ini, yang memang belum kita sadari. Tapi menulis saja, saya tidak dapat katakan cukup ketika memang kita sadari ada pola-pola atau kondisi dysfunctional family dulunya yang terjadi sama kita yang related tadi dengan kondisi attachment-nya berarti insecure, yang ini related ya, kecenderungan ya, saya nggak mau diagnosa dulu, kecenderungannya ada di situ.
maka kecenderungan untuk kita butuh menerima bantuan dari profesional berarti tinggi. Jikalau memungkinkan, maka tidak ada salahnya untuk belajar menggali lagi kotak-kotak cerita yang di masa lalu itu, puzzle-puzzle kita lah. Kita mau runut lagi. Dengan cara apa? Ya bertemulah dengan profesional. Siapa? Kalau dalam kasusmu mungkin aku bisa share-nya ke psikolog terlebih dahulu, boleh. Kalau ternyata lebih dari itu cirinya, mungkin bisa kita arahkan juga kebutuhannya ternyata dengan partner, dengan psikiater, misalkan itu bisa juga nantinya ke depannya. Tapi intinya profesionalnya pasti dua itulah. Jadi teliti dulu ya, teliti dulu, cobain dulu itu. Kenapa penting untuk melepaskan emosi? Karena kita juga latihan untuk self-awareness dan self-respect sama diri kita sendiri. Mungkin salah satunya itu dulu, karena PR-nya jadi banyak. Kalau aku share semua di sini, agak sulit untuk sharing di sini semua. Gitu. Jadi gitu. Selamat mencoba Mbak Yeni. Ya, terima kasih Mbak Nuran, terima kasih Mas Marti. Iya. Selamat mencoba ya Mbak ya. Oke, selanjutnya Mbak Nuran, ada juga penelpon dari Lampung, ada Ibu Sari. Oke, kita sedang mencoba untuk kembali mengkoneksikan ke Ibu Sari. Tapi sembari kita menunggu dengan sambungan dengan Ibu Sari, ada pertanyaan dari netizen. Namanya jangan di ini ya Mas, di-mention. Oke, boleh. Jadi gini, Mas, apa yang harus saya lakukan ketika toksik itu datang dari keluarga saya sendiri? Apakah saya harus keluar dari rumah atau seperti apa? Wow, oke. Silakan Mbak. Tidak mudah karena ini sangat lekat dengan kita hubungannya. Tapi jikalaupun itu terjadi ketidaknyamanan ya. Yang pertama kita butuh lakukan adalah sadari bahwa mereka adalah orang tua kita atau keluarga kita yang tidak akan pernah bisa kita ganti sampai kapanpun. Itu sudah rezeki kita dari Tuhan. Kita nggak bisa nolak. Kita nggak bisa membuang mereka juga, nggak mungkin. Itu rezeki. Kedua, apakah kita sudah mencoba beberapa teknik pendekatan dengan si keluarga kita ini untuk memberikan pemahaman pula bagi mereka bahwa sikap mereka tidak membuat kita nyaman, tapi kita nggak bisa mengubah mereka ya. Betul. Tentunya kita hanya berlatih untuk menyuarakan pendapat bahwa ini tidak nyaman bagi kita. Kalaupun menyuarakan pendapat ternyata tidak digubris, kita butuh sembari menyuarakan pendapat, kita butuh latihan untuk menerapkan batasan, setting boundary. Setting boundary itu penting banget. Dan itu tujuannya apa? Untuk membuat kita lebih punya ruang yang aman dan nyaman agar tidak terganggu dengan sikap-sikap toksik tadi atau perilaku-perilaku toksik, ide-ide yang tidak sesuai dengan diri kita. Setting boundary itu seperti apa? Kita tetap terhubung dengan keluarga kita, tapi kita tahu diri kira-kira seberapa mampu kita bersama mereka sebelum masuk ke dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tidak aman, tidak sehat buat kita. Betul. Misalkan kita ngobrol, nyapa, santai, tapi udah beres ngobrol, kira-kira udah 15 menit atau 10 menit bareng, mungkin itu udah lama buat beberapa orang yang keluarganya tidak benar-benar lekat ya. Betul. Baru 5 menit deh, kita ngerasa ini hawanya udah tidak benar-benar sehat lagi, kita boleh undur diri. Permisi, mungkin kita ingin ke atas, mungkin kita ingin melakukan kegiatan yang lebih layak, lebih menyenangkan. Tapi bukan untuk mendistrak kabur ya. Memberi batasan itu bukan kabur. Memberi batasan itu kita sadar bahwa kita butuh terhubung, tapi secukupnya. Lalu kita butuh mengisi ketidaknyamanan kita itu dengan hal lain yang memang lebih sehat, lebih membuat kita berkembang. Jadi mungkin fokus pertamanya adalah sadari kemampuan kita, tetap lakukan pendekatan secukupnya, semampunya, lalu setting boundary-nya dengan tepat. Mampunya kita seperti apa, cara nyamannya terhubung seperti apa. Tidak dengan kabur saja, atau cari keluarga baru, atau justru nikah demi kabur dari keluarga kita. Itu jangan ya, karena itu justru cari masalah baru. Betul. Oke. Mbak Nuran, sekarang ada pertanyaan langsung dari Ibu Sari dari Lampung ya. Saya sambungkan. Ibu Sari, selamat pagi. Selamat pagi Bu Sari. Iya, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih sebelumnya. Suatu kehormatan nih bisa tanya langsung ke pakarnya Mbak Nuran. Terima kasih.
Iya, saya banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya. Oke, monggo Saya di takut nih, summarize. Mbak. Silakan. Iya, makasih Mas Marvin. Ini yang pertama saya mau tanya, apa sih beda stres dan depres? Terus pemicunya tuh apa gitu, kira-kira? Oke. Terus saya sering ketemu di sekeliling kita banyak orang yang bahkan saya sendiri moodnya tuh suka swing, terus suka overthinking, yang akhirnya bisa berpengaruh kurang percaya diri, kurang menerima dirinya sendiri apa adanya. Terus Oke. ada nggak Mbak Nurat trik atau metode untuk self healing sebelum kita bisa pertolongan pertama lah sebelum kita bisa konsul ke pakarnya, atau kapan waktu yang tepat untuk bisa konsul, kita tahu kita ini butuh pertolongan gitu, kapan waktu yang tepat? Kurang lebih gitu pertanyaan dari saya. Terima Oke. kasih, Mbak Sari. Silakan Mbak Nuran. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya seluruh hati masyarakat nih kayaknya. Pertanyaannya diborong semua ya. Betul. Makasih Mbak borongannya. Sebenarnya kalau tentang tadi stres dan depresi tadi kita sejujurnya udah bahas, tapi kita ulang dikit kali ya. Boleh. Kalau stres itu berarti mengacu pada kondisi tadi Mbak, di mana seseorang mengalami sebuah tuntutan emosional yang berlebihan. Atau periode-periode kurun waktu yang membuat mereka merasa kayaknya aku jadi sulit untuk berfungsi secara efektif deh di beberapa bidang atau mungkin di beragam bidang. Tapi tunggu dulu, stres itu adalah basic banget awal yang kalau kita tidak kenali baru nanti bisa merambat lebih dalam lagi ke kondisi-kondisi yang lebih dalam atau bahkan ke arah gangguan jiwa lainnya, gangguan psikologis lainnya. Jadi stres itu sejujurnya wajar untuk dihadapi oleh masyarakat, tapi tidak menjadi wajar ketika itu kita merasa benar-benar tuntutannya berlebihan. Betul. Gitu loh, karena tadi aku sempat share ya Mbak, ada yang namanya eustress dan distress, stres yang positif dan stres yang negatif. Tapi kalau kita lalu bicara tentang depresi, depresi itu kan depresi itu punya kurun waktu tersendiri. Jadi ini sangat kompleks jika bicara tentang depresi. Kenapa? Karena depresi ini kondisi yang mengganggu interaksi kita secara faktor organobiologis, psikologis, dan sosial lingkungan seseorang. Ini sudah masuk ke dalam ranah gangguan jiwa, yaitu gangguan mood atau gangguan suasana hati. Artinya gangguan mood yang menetap. Biasanya ciri-cirinya related sama suasana hati juga. Datangnya dari mana? Mungkin datangnya bisa dari faktor genetik ataupun lingkungan. Cirinya apa nih? Cirinya tadi Mbak, ada gangguan moodnya itu menetap minimal 2 minggu berturut-turut seseorang ini akan merasakan low mood. Oke. Suasana hatinya tuh menurun drastis mendalam, sedihnya berkepanjangan. 2 minggu berturut-turut juga dia mungkin bisa dikatakan muncul perasaan tidak berharga, putus asa, tidak berdaya, merasa hidup gini-gini aja. Kecenderungan untuk teman-teman memiliki indikasi pikiran bunuh diri juga sangat mungkin. Atau bahkan ingin melakukan tindakan bunuh diri mungkin sekali. Tapi tidak semua depresi seperti itu ya. Ini hanya ciri. Betul. Ciri. Pikiran-pikiran negatif itu muncul lebih banyak dan mengganggu. Akhirnya aktivitas kita jauh lebih berpengaruh terganggunya. Apa? Mungkin sulit konsentrasi, mungkin kehilangan minat atau menurun minat yang tadinya kita senang lakukan, kita jadi tidak ingin lakukan. Kita merasa hampa, kosong, energi semakin berkurang. Itu yang paling terlihat gitu loh Mbak. Tapi bukan berarti teman-teman yang kelihatannya dari luarnya happy, ketawa-ketawa, kerjaannya digenjot banget, pokoknya full, overwork, malah semakin gila kerja, malah semakin overreacting terhadap sesuatu. Oh, bukan berarti ya mereka tidak bisa menjadi ciri depresi, masih sangat mungkin. Tapi ciri yang paling gampang itu tadi, gangguan moodnya atau suasana hatinya itu menurun. Mereka lebih mengisolasi diri dari lingkungan. Itu yang paling standar. Bahkan ada yang banyak juga yang malah stay di kasur aja, berdiam diri, bukan malas, bukan mager, bukan pengen rebahan doang. Tapi tubuhnya dan pikirannya tidak sinkron, tidak mampu untuk menumbuhkan energi buat dirinya dia sendiri.
Jadi mungkin hati-hati ya, kadang kita bilang teman kita, ah lo rebahan mulu, ah lo mager banget. Karena mungkin teman-teman kita itu sedang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya, untuk kita tahu kapan nih aku butuh, sebelum butuh bantuan profesional tadi apa? Caranya ya, yang Betul, paling mudah mendekati. untuk dilakukan dari rumah kali ya, sebelum ke profesional. Iya benar. Nah benar ya. Cara-cara paling dasar tadi mungkin kalau Mbak dengar tadi pertanyaan sebelumnya, saya sudah share. Coba latihan untuk berkenalan dengan skala emosi kita setiap harinya. Itu latihan paling dasar untuk kita tahu, am I okay or I'm not okay, and even I'm not okay, which position atau which range gitu loh. Pada range berapa aku merasa tidak baik-baik saja dan berlangsung berapa lama. Oke. Anyway, skala ini bisa kita lakukan secara manual, bisa juga secara, kan banyak aplikasi ya Mas, Mbak. Betul. Kita bisa lihat tuh, kalau dulu tuh saya lupa banget namanya apa, tapi boleh deh googling dulu. Kita bisa cari di beberapa aplikasi untuk membantu kita review kondisi emosi kita hari ini. Baik. Nanti di setiap minggu kita dikasih tahu, kamu kira-kira kondisi moodnya tuh apa. Itu latihan paling dasar dulu Mbak. Yang kedua, kalau ini untuk melihat kondisi kita, manusia tuh punya 4 core condition yang manusia butuh pahami. Core conditionnya adalah core power yang manusia butuh pahami. Itu ada yang namanya physical power, emotional power, mental power, and also spiritual power. Empat-empatnya ini butuh kita kembangkan, isi. Ini related Oke, sama baik. hormon-hormon. Jadi mungkin alangkah bijaknya kalau kita mau berlatih setiap hari, boleh loh latihan setiap pagi. Baik, Lakukanlah beneran. hal yang paling menyenangkan versi kamu. Mungkin Oke. terhubung dengan fisik, mental, emosional, atau spiritual. Oke. Itu dulu kali ya. Nanti Boleh. tanya lagi deh selanjutnya. Iya, Aku betul. waktunya nih agak mepet nih. Aku takut ngejawab. Baik. Iya, semoga tadi sudah menjawab ya Bu Saria pertanyaannya ya. Sayang sekali waktu kita ini terbatas sekali. Padahal banyak sekali yang bisa kita tanyakan di sini ya. Oke, Mbak Nuran Abda, terima kasih Mbak sudah memfasilitasi Terima kasih, Mas semua Marvin. pertanyaan dari netizen, dari pendengar kita semuanya. Tentu ini sangat mewakili semua keresahan kita terkait dengan gangguan mental ataupun juga mengenal diri kita lebih lanjut. Mbak Nuran sekali lagi terima kasih Terima kasih, untuk Mas. waktunya. The next time kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak Nuran. Terima Baik, kasih ya. insya Allah. Terima kasih ya Mas. Terima kasih See you. banyak. See you Thank Mbak you. Nuran.